Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Domi Berasa. Tempat kita ngobrol, tapi penuh makna tentang dunia pendidikan dan orang-orang hebat di baliknya. Nah, kali ini saya akan kedatangan tamu yang istimewa, seorang guru muda yang luar biasa. Beliau adalah guru Mandarin dan juga sarjana sastra bahasa Inggris. Selain aktif mengajar di sekolah, beliau juga punya bimbingan belajar online dan offline. Langsung saja kita sambut Lose Ricky Ko. Oke, halo Pak Domi. Halo, apa kabar? Baik Pak, puji Tuhan baik. Supaya penonton saya bisa mengenal lebih dekat dengan Lose yang memperkenalkan diri, Pak. Boleh. Oke, halo semuanya, semua penonton. Perkenalkan, nama saya Ricky, biasanya dipanggil Ricky Lause atau Lause Ricky ya. Karena saya mengajar sebagai pendidik bahasa Mandarin khususnya di salah satu sekolah swasta yang ada di Batam. Nah, jadi selain ngajar di sekolah pun saya juga masih ada ngajar les juga, seperti itu. Lose guru Mandarin. Betul Pak. Tapi kenapa sarjana sastra bahasa Inggris? Nah, panjang ceritanya Pak. Oh, coba diperpendek aja. Nah, ya. Jadi penasaran kita kan gitu. Betul. Jadi saya memulai untuk belajar bahasa Inggris itu awalnya dari kelas 3 SD, Pak. Waktu itu di sekolah, di lesin sama mama saya. Nah, jadi lama-kelamaan, saya merasa seru nih belajar bahasa Inggris dibanding saya kayak belajar sains ya. Walaupun saya juga penikmat dan pencinta sains, tapi bahasa kayaknya lebih oke deh, lebih tertarik deh gitu. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya saya belajar bahasa Inggris dari kelas 3 SD sampai saya SMA. Terus untuk Mandarin itu waktunya lebih singkat dari bahasa Inggris malahan. Bahasa Mandarin itu saya mulainya dari kelas 5 SD, Pak. Gitu. Sampai saya kelas 9. Itu ada di sekolahnya diajarin atau di luar sekolah? Nah, untuk yang bahasa Inggris kan di sekolah kita udah ada. Udah ada ya. Walaupun saya di negeri ya, tapi kan waktu itu udah ada bahasa Inggris. Cuma untuk memperdalam bahasa Inggris nggak cukup. Cuma kalau mengandalkan di sekolah. Nah, akhirnya mama saya memutuskan untuk masukin saya ke tempat les karena mama saya pikir prospek kedepannya pasti akan bagus nih kalau anak saya bisa bahasa Inggris. Gitu. Berarti memang adalah dukungan dari orang tua ya? Banget Pak, untuk bahasa, untuk pendidikan mama saya itu sangat mendukung. Walaupun dulu kita keterbatasan ya, tapi untuk ngelesin saya kayak matematika, sains, bahasa Inggris, bahasa-bahasa, bahkan Arab Melayu saya les loh Pak. Les juga ya? Iya. Berarti Lose lahirnya di mana sebenarnya? Maksudnya asalnya di mana? Saya asalnya dari Dabo Singkep, masih Kepri juga dengan Batam. Nah, jadi Dabo Singkep, Batam, Tanjung Pinang kan Kepri. Cuma jaraknya itu ya kurang lebih 5 jam lah dari Batam. Naik kapal ya? Iya, betul. Oh, gitu. Berarti lahirnya dari Dabo Singkep. Asli Dabo Singkep. Nah, sekarang mengajar di Kota Batam. Betul. Berarti selain Lose mengajar di sekolah, kegiatan lain tadi kan ada bimbel. Bimbel itu apakah bimbel sendiri atau bagaimana bisa? Nah, jadi kalau bimbel, nah biasanya itu saya dari pulang sekolah, saya kerja dari jam 2 ya, 2 terus saya pulang ke rumah, beres-beres, mandi, jam 3, kurang lebih 3.15, saya udah berangkat untuk ngajar les. Nah, ini door to door Pak, ke rumah murid privat. Nah, sampai jam malam, sampai jam 6.30 selesai. Nah, jam 7 lah saya lanjut lagi sampai jam 10 malam itu di lembaga, tapi bentuknya tetap bersifat online, masih bersifat online. Kalau yang dari jam 7 sampai jam 10 malam. Nah, itu lembaganya itu ada di Jakarta. Jadi saya ngajarin anak Mandarin, anak-anak les, tapi online pakai Zoom gitu loh. Berarti sistemnya orang itu yang mencari siswa atau bagaimana sih? Betul. Dari lembaganya itu mereka yang akan mempersiapkan siswanya, entah itu per kelompok ataupun privat, nanti dioper ke saya. Berarti pulang jam 2 pulang sekolah. Berarti jam setelah itu bimbel pribadi ya? Bimbel pribadi. Lalu kemudian jam 7 malam sampai jam 10 yang berhubungan dengan lembaga ya. Nah, berarti kesibukan Lose dari pagi sampai malam dong, Bro? Betul Pak. Terus, kapan waktu Lose libur gitu? Nah, waktu libur saya itu tergantung Pak, tergantung sayanya, tergantung muridnya juga. Nah, biasanya kalau waktu liburnya itu cenderung ke libur semester. Jadi kalau bulan Juni sama
Desember itu kan udah liburan semester. Nah, jadi banyak tuh murid-murid privat saya yang Lause kita libur ya karena saya mau ke luar negeri nih. Benar-benar. Nah itu banyak itu Pak, itu 90%, 80% mereka meliburkan diri, paling 1-2 anak yang nggak libur. Nah kalau misalnya saya mau lanjut, saya lanjut ngajar. Tapi kalau misalnya saya butuh healing, butuh jalan-jalan, ya udah libur. Berarti pada saat Lause libur lah, kegiatan apa yang Lause lakukan? Nah, kalau saya pribadi, saya tipe orang yang suka mencari sesuatu yang bermanfaat, Pak. Misalnya nih, pas libur kalau misalnya ada seminar, ada pokoknya sesuatu yang membawa benefit dan perkembangan diri, Pak. Saya ikut seminar, terus kalau misalnya saya butuh healing, saya akan jalan-jalan. Kalau misalnya saya butuh teman, saya akan cari teman saya, gitu loh. Gitu. Tapi pulang kampung juga? Lebih liburan lebih sering pulang ke kampung, Pak. Oh gitu. Biasanya karena orang tua saya kan masih di kampung. Terus biasanya sebelum jalan-jalan pasti saya sempatkan untuk pulang dulu 4-5 hari jenguk orang tua, baru pergi jalan-jalan. Atau kalau orang tua kunjungin saya, ya udah kita jalan bareng gitu loh. Siap. Jadi karena Lause guru Mandarin, kemudian sastra bahasa Inggris juga, sebenarnya ketertarikan Lause itu menjadi guru sih sebenarnya kan. Kalau tertarik bahasa kan dari kelas 5. Betul. Dari SD kan. Nah sekarang yang menjadi guru ini, karena bagi sebagian orang kan guru ini saat ini tidak menarik lagi. Betul Pak. Sebagian orang ya. Nah kenapa bisa Lause tertarik menjadi guru bahasa Mandarin? Nah untuk menjadi guru ya Pak ya, sebenarnya memang latar belakang itu sangat berpengaruh bagi kita ya. Saya itu dari SD sampai SMA itu di negeri terus Pak. Terus SMP di salah satu negeri favorit, terus SMA juga di negeri favorit. Nah kebetulan yang mendorong saya untuk menjadi tertarik sampai sekarang saya jadi profesi saya jadi pendidik, jadi guru, itu dari guru saya sebenarnya. Di waktu saya SMA itu saya punya satu guru, Ibu Mil Arifah namanya, saya masih ingat. Beliau itu guru biologi saya. Jadi waktu itu kita sering diajak untuk berinteraksi, maju ke depan, terus kita ngajarin teman kita tuh, dia udah jelasin, kita jelasin ulang. Nah, kayak gini nih Pak, warna merah, warna hitam, warna biru, itu dari beliau itu, terinspirasi. Terinspirasi dari guru Lause ya di sekolah ya? Betul. Terus waktu saya kelas 10 SMA, saya diajak nih sama salah satu Lause Mandarin yang ada di Dabo Singkep. Nah, di situ kebetulan PSMTI, Persatuan Seluruh Marga Tionghoa Indonesia, yang ada di Dabo Singkep, lagi butuh guru Mandarin. Sedangkan untuk mencari atau meng-hire guru Mandarin itu susah sekali, Pak. Jadi kebetulan ada guru lokal, beliau itu udah berumur, udah lumayan juga umurnya ya, dan butuh satu asisten. Kebetulan kenal sama saya karena kita satu tempat ibadah. Jadi akhirnya diajaklah saya dari tahun 2014 sampai 2016 saya ngajar di PSMTI Dabo Singkep. Itu masih SMA ya? Itu masih SMA Pak, kelas 10 sampai kelas 12. Kebetulan kelas 12 saya sudah mau mempersiapkan untuk ujian nasional. Nah itulah saya baru nggak ngajar lagi gitu. Jadi mulai SMA sudah mengajar ya? Iya, sudah mengajar, sudah menghasilkan duit Pak. Saya ingat gaji pertama saya itu 1.250.000 Pak. Sebulan? Sebulan. 1.250.000. Dan itu masih sekolah? Dan itu masih sekolah. Keren. Itu masih sekolah. Berarti ya memang udah dari guru yang mengajar Lause jadi tertarik untuk menjadi seorang pendidik juga. Betul. Padahal awalnya itu saya punya cita-cita jadi dokter. Oh iya benar. Terus saya suka masak, jadi chef, mau jadi chef. Terus karena saya suka bahasa, saya pengen jadi tour guide. Oh iya benar ya, kemarin ya. Betul. Tapi pada akhirnya jadi seorang guru Mandarin juga ya. Terus kan udah jadi guru Mandarin nih, kira-kira tantangan apa yang lo hadapi pada saat mengajar? Kan guru bahasa Mandarin ini mungkin di Kota Batam termasuk biasa ya. Iya. Tapi kalau di tempat lain kan masih agak jarang gitu. Betul. Jadi kira-kira apa tantangan yang lo hadapi saat mengajar Mandarin di Indonesia ini lah khusus, atau di Kota Batam ini lah khusus? Tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar yang pertama, satu, Mandarin ini termasuk bahasa yang tersulit Pak. Bahkan kalau kita searching di Google itu menjadi bahasa tersulit nomor 1 di dunia loh Pak. Terus yang membuat dia sulit itu adalah ketika saya ngajar yang non-Chinese.
Oh, yang bukan Cindo nggak ya. ada basicnya ya. Ya, Benar-benar. itu yang menjadi tantangan terbesarnya. Karena bahasa Mandarin itu adalah tonal language. Tonal language itu adalah bahasa yang bernada. Nah, jadi ketika saya ngajar yang nggak ada basic sama sekali, itu untuk mengatur nada mereka supaya pas itu tantangan besar, Pak. Karena Mandarin beda nada aja udah beda arti. Benar. Betul. Apalagi dari orang-orang Indonesia agak sering makan berminyak jadi susah bergetarnya gitu gorengan. kan. Betul. Iya ya. Apalagi tulisannya juga Betul. beda kan. Tulisannya beda, Pak. Ini kan ini teman-teman ini. Oh iya. Garis-garis gitu kan. Iya. Itu sama saja. Gitu. Jadi tantangannya memang karena bahasa tersulit ya. Terus selain itu, kalau misalnya di tempat les atau enggak di sekolah, tantangan terbesar itu adalah ketika siswa tidak memiliki minat tapi dipaksa untuk belajar Mandarin gitu. Nggak spesifik lah, artinya bukan karena kemauan siswa disamaratakan semua. Betul, gitu ya. betul. Jadi yang suka jadi terganggu sama yang lain kan bisa saja gitu ya. Betul. Berarti oke lah. Jadi memang masih banyak lah tantangan-tantangan untuk bisa mengajarkan bahasa Mandarin. Karena saya tahu sekarang bahasa Mandarin udah bisa menjadi kayaknya udah saingan dengan bahasa Inggris sekarang. Betul. Kan? Di dunia kan. Di dunia yang Jadi betul. kalau kita udah menguasai bahasa Mandarin secara lebih mudah kita dapat pekerjaan. Betul, apalagi Pak. di Kota Batam ini. Betul. Jadi perusahaan-perusahaan banyak yang mencari guru yang bisa bahasa Mandarin. Iya, benar. Bahkan les-les bahasa Mandarin pun banyak sekarang dibuat di Kota Batam ini. Betul. Berarti dari itu mana yang lebih tertantang Lose? Bahasa Mandarin kan udah bahasa Lose lah artinya sehari-hari dengan bahasa Inggris. Ngajarnya atau berbahasanya, Pak? Berbahasanya lah. Untuk Lose sendiri lah tantangannya. Mana yang lebih tertantang? Bahasa Mandarin atau bahasa Inggris? Untuk mengajarkan ke siswa atau saya pakai sendiri? Untuk pakai sendiri. Pakai sendiri saya lebih merasa bahasa Inggris lebih menantang, Pak. Kenapa? Karena walaupun bahasa Mandarin itu bahasa tersulit, tapi kita di rumah, misalnya nih, saya bukan penutur asli Mandarin, tapi bahasa ibu kita itu bahasa Teochew, bahasa Hakka, yang mana juga kan salah satu bagian dari bahasa Chinese ya. Yang juga merupakan tonal language, bahasa yang menggunakan nada. Jadi otomatis ketika saya belajar Mandarin dengan perbandingan saya belajar bahasa Inggris, akan lebih mudah lidah saya itu terbiasa untuk mengucapkan atau melafalkan bahasa Mandarin gitu loh, Pak. Oh, gitu. Lebih tertantang bahasa Inggris ya. Iya. Sama kayak saya ngajar, kenapa saya merasa ngajar yang non Chinese ya, yang non Cindo itu lebih gampang karena kalau mereka backgroundnya itu di rumah udah ngomong bahasa dialek Cina lainnya, biasanya Hokkien, Teochew atau Hakka, itu lebih gampang untuk aturnya, karena Pak. memang udah terbiasa dalam arti lidahnya gitu lah. Betul. Gitu. Berarti sekarang Lose apakah juga mengajar bahasa Inggris atau hanya Mandarin? Saya sekarang hanya Mandarin. Cuman kalau murid, ada nih murid yang online, misalnya mereka itu bukan orang Indo, mereka itu orang yang ngerti bahasa Indonesia gitu ya, bule atau enggak Indo yang sekolah di sekolah internasional yang nggak bisa bahasa Indonesia. Sip. Jadi bahasa pengantarnya bahasa Inggris, bahasa yang saya ajarkan bahasa Mandarin. Benar-benar. Artinya dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Mandarin gitu loh. Betul. Kayak 2 tahun yang lalu, Pak, ketika saya ngajar di salah satu sekolah internasional Batam, saya itu diposisikan lebih ke ngajar anak-anak ekspat yang nggak ada basic Mandarinnya, terus bahasa pengantarnya bahasa Inggris gitu. Bahasa Indonesia dia nggak fasih lah ya. Karena di sana banyak anak-anak bule, Pak, anak-anak Filipin, bule-bule gitu loh. Ada nggak pengalaman lucu Lose pada saat jadi guru lah ya? Kira-kira Lose udah ngajar berapa tahun sih? Kalau dihitung di Batam itu udah 8 tahun, Pak. Jadi ada nggak pengalaman lucu selama mengajar gitu yang bisa diseringkan kepada saya dan kepada penonton ini? Pengalaman lucu ya, pengalaman lucu sih ketika misalnya nih murid-murid yang belum ada basic ya, belum ada basic, terus mereka saya biasakan untuk ngomong Mandarin, tapi mereka effort banget nih, terus ada nadanya yang salah gitu loh. Jadi kadang saya bingung, kayak misalnya lah, Laosu saya mau tanya kamu gitu loh, Laosu aku mau tanya nih, nah Laosu wo yao wen ni xia. Nah, tapi murid ini kadang salah nadanya, Laosu wo yao wen ni xia. Dulu awal-awal saya sering, Laosu wo yao wen ni xia, artinya artinya udah beda ya? Beda. Laosu aku mau cium kamu. Oh gitu, jadi artinya gitu ya? Padahal tujuannya sebenarnya mau nanya. Gitu. Terus, udah sering kepleset nih, udah lama-lama terbiasa. Gitu. Berarti kalau nanya apa kabar gitu bahasa Mandarinnya apa sih?
Laosu ni hao mah? Ni apa? Ni hao mah? Ni ho. Ni hao mah? Nanti aku salah ngomong pula nih. Gitu. Salah arti pula kan? Gitu. Oke, Itu sih pengalaman lucunya sih Pak. Lebih ke pada saat ngomong nadanya kepleset, terus saya bingung gitu, gitu. Tapi lama-lama menyesuaikan. Jadi di dunia pendidikan kan banyak orang apa kan maksudnya belajar bahasa itu susah. Betul. Jangankan belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris saja pun udah susah. Tambah lagi bahasa Mandarin sekarang. Jadi cara Lose biar belajar bahasa itu menyenangkan seperti apa? Sebenarnya muncul dari diri sendiri Pak. Ketika saya merasa bahasa itu udah memiliki benefit untuk saya nggak akan tanggung belajarnya itu Pak. Gitu. Jadi cara saya supaya pengen terus ya saya menanamkan di pikiran saya, kalau saya bisa bahasa ini, benefitnya kedepannya akan begini ke saya. Gitu. Berarti kembali ke kemauan kita ya. Iya betul. Jadi untuk pendengar yang sekarang sebagai pelajar, yang mungkin kalau ketemu guru Mandarin, Mandarin lagi, guru bahasa Inggris lagi, tanamkan dalam diri kalian bahwa karena sekarang bahasa Mandarin ini sangat penentu juga kita untuk dapat pekerjaan, apalagi kita yang di kota-kota besar ini kan, ya. Betul Pak. Kayak gitu. Jadi lanjutnya lah. Jadi bagaimana cara Lose kan di dalam kelas ini kadang kan siswa itu merasa bosan, jenuh dan sebagainya. Trik Lose biar anak-anak itu tidak merasa bosan itu seperti apa? Sebenarnya banyak sih trik yang dipakai itu Pak. Misalnya nih, trik-trik ini saya dapat di pengalaman saya sebelumnya. Okay. Dulu kita ada yang namanya, karena saya di sekolah internasional, kita itu ada yang namanya project based learning. Terus di dalam project based learning itu mereka itu harus student center, nggak boleh teacher center. Nggak boleh cuman gurunya yang bicara ceramah. Nggak bisa, harus student. Nah, untuk bisa membuat student center ini kita harus kayak mana? Nah, di situ ada misalnya nih, kita ada yang namanya inquiry based learning. Inquiry based learning gimana bahwa kita membuat suasananya itu supaya murid itu menjadi penasaran, curiosity-nya. Tanda-tanda besar gitu. Terus ya. Iya, bertanya terus. Betul. Jadi bisa dengan caranya kita bercerita, kita memberikan hint, terus kita nggak langsung memberikan, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bla 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 bla. Tapi kita membuatkan sebuah cerita narasi, akhirnya mereka mikir, iya ya, hari ini kayaknya temanya akan membahas tentang ini nih. Mereka yang berpikir sendiri. Iya, betul. Ya. Jadi sebelum belajar dulu kita itu ada why, what, and how. What, why, and how. Apa, kenapa, dan bagaimana. Iya, gitu Pak. Itu berarti trik untuk guru-guru lah ya. Iya, betul. Menjadi pendidik yang biar kelasnya tidak bosan, ikuti saran dari Lose tadi. Betul. Oke, Lose memang keren. Jadi motivasi Lose secara pribadi lah ya. Kadang kan pasti adalah kejenuhan kan pada saat mengajarkan. Betul. Dimana kita menghadapi siswa yang karakternya berbeda-beda, gitu kan. Betul. Kadang kita apalagi kultur yang berbeda, budaya yang berbeda, bahkan agama yang berbeda. Kadang itu kan mempengaruhi. Gitu. Kadang bagaimana cara Lose biar tetap semangat atau tetap termotivasi menjadi seorang pendidik? Untuk termotivasi sebagai seorang pendidik, saya selalu berkaca sama guru saya, Pak. Iya, yang manapun lah. Pokoknya yang selama saya pernah mendidik saya, mereka pernah mendidik saya, terus saya menganggap orang ini bisa saya jadikan contoh. Saya kan mikir, apalagi saya punya teman juga ya yang sering kasih saya nasihat, gitu kan. Anggap murid itu anakmu, anggap murid itu adikmu yang perlu kau kembangkan, gitu. Nah, jadi ketika saya Pak melihat murid saya satu pun, kalau misalnya dari antara 20 hanya satu yang misalnya bisa menerima apa yang saya kasih, saya udah merasa puas, gitu. Nggak harus 50%. Iya, karena kalau kita mau pukul ratakan semuanya, nggak semuanya suka Mandarin, Pak. Benar. Ada murid yang mereka itu tertarik matematika. Ada murid yang tertarik misalnya di science. Kita nggak bisa memaksa mereka, Pak. Walaupun saya termasuk kategori guru yang tegas dan strict gitu ya, Pak ya. Ya udah, saya melakukan kewajiban saya. Terus mereka, kalau misalnya saya udah jelaskan, mereka terima, mereka bisa, saya akan merasa bangga.
gitu loh. Walaupun cuma 1/sekian murid. Berarti motivasinya adalah menganggap bahwa siswa itu adalah adik kita, orang Iya, betul. atau anggota keluarga kita yang Betul, perlu memang betul. diajarkan dengan kasih lah ya. Gitu. Iya, betul. Dan motivasi terbesar saya yang belum tercapai sampai saat ini Oke. ada, Pak. Apa kira-kira Sir? Saya tuh pengen sekali ke pelosok-pelosok, misalnya kayak ke Papua, Oke, oke. ke pokoknya yang terpencil, Pak. Saya gak gaji dari guru Mandarin pun nggak apa-apa. Oh, pelajaran yang Iya. lain nggak apa-apa. Saya mengajarkan mereka membaca, menulis. Saya punya keinginan seperti itu sebenarnya, Pak. Gitu ya. Itu yang kayak motivasi apa ya yang belum tercapai saat ini. Iya, ya. betul. Kita pergi ke pendalaman yang belum tersentuh Betul. dunia pendidikan yang secara bagus gitu ya. Dan mimpi saya kalau misalnya ke depannya saya membuka usaha pun, Oke. mungkin tidak akan lari dari dunia pendidikan, Pak. Benar-benar. Gitu. Tetap ada hubungannya dengan pendidikan, gitu betul. ya. Gitu. Semoga lah saya, misalnya harapan-harapan Lose itu menjadi terwujud ke depannya. Ya. Gitu. Amin, Pak. Gitu. Saya dengar juga Lose suka membaca, Betul, Pak. membaca buku. Banget. Gitu. Ini ada ini contohnya. Ada. Ada nggak buku yang berkesan untuk Lose yang bisa menginspirasi Lose dan bisa dibagikan kepada penonton dan kepada saya juga gitu? Kalau buku-buku, dari dulu saya suka baca buku, misalnya buku filsafat. Terus ada dari kitab Nabi Laosius, ya, Konfusius juga. Itu bagus, Pak. Itu bukan tentang keagamaan, tapi bagaimana kita menjadikan pribadi kita sebagai orang yang bijak, bagaimana pribadi kita itu melakukan menaati peraturan, bukan peraturan di lingkungan yang sempit aja, tapi di duniawi antara kehidupan kita dan Sang Pencipta. Lebih ke sosial manusia. Betul. Lah ya, yang dan sekarang saya lagi seneng baca-baca buku psikolog, Pak. Baca buku-buku psikolog, buku ya yang maksudnya masih membawakan benefit untuk saya ke murid-murid saya gitu loh. Gitu. Jadi dengan Lose membaca buku, Lose bisa berbagi ilmu kepada orang-orang yang betul Lose hadapi, khususnya kepada peserta didik lah ya. Betul. Gitu. Enggak cuma buku-buku ini aja, Pak. Buku-buku pelajaran pun kalau misalnya masih ada gitu, saya masih baca-baca. Baca juga ya? Baca juga. Jadi Mandarin, bahasa Inggris, buku-buku pengetahuan. Berpikir sukses para pemenang. Ya. Ini how leader act. jadi kalau kita mau jadi pemimpin bukan memberi perintah, ini bisa dibaca. Iya. Nah, karena kedepannya saya nggak tahu apakah saya akan jadi guru atau mungkin saya akan jadi pemimpin atau guru-guru gitu atau pemilik sekolah gitu. Jadi saya juga butuh ini asupan ini, Pak. Ya benar. Untuk pembicara di mana-mana di dunia itu saya. Iyalah. Oke, Sir. Sebagai seorang yang kesibukannya luar biasa, bagaimana cara Lose menjaga keseimbangan antara kerja, belajar, kehidupan pribadi? Nah, cara Lose menjaga itu? Oh iya, buat list, Pak. Kita harus tahu apa yang mau kita lakukan. Ya, kita buat list, entah itu list harian, terus bulanan kita mau ngapain, atau tahunan kita mau ngapain. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ada. Gitu ya? Ya, misalnya kalau misalnya harian nih, kita udah jelas dari pagi kita mau ngapain, siang kita ngapain, malam kita mau ngapain. Minggu nih, minggu ini nih aku pengen sesuatu untuk menghibur diriku. Entah itu saya mau beli sepatu atau mau beli makanan, cemilan, itu udah saya planningkan, Pak. Berarti udah ada listnya ya? Udah ada listnya. Ditulis semua berarti ya? Betul. Saya note. Terjadwal gitu. Betul. Saya note itu untuk diri saya gitu loh. Berarti untuk mengimbangi antara kerja, belajar, dan kehidupan pribadi. Betul. Keren lah. Ini jadi sebagai pembelajaran untuk saya pribadi juga. Artinya membuat list terjadwal sehingga saya juga nanti mau ngapain udah ada. Bukan aku mau ke sana. Kayak terbesit sendiri langsung pergi gitu ya. Walaupun tidak semuanya akan tercapai ya, Pak ya. Tapi kan kita ada konsepnya. Iya, betul. Oke. Gitu. Menurut Lose lah, bagaimana yang dimaksud dengan kesuksesan dalam dunia pendidikan? Sukses dalam dunia pendidikan? Sukses dalam dunia pendidikan ketika saya itu merasa sukses melihat murid saya itu sukses, Pak, menjadi orang, nggak harus pintar Mandarin ya, tapi dia itu tahu gitu loh, menjadi orang yang beradab gitu. Artinya secara karakter juga ya. Betul. Dan karakter anak-anak didik Lose itu terlihat perubahannya. Betul. Gitu. Itu untuk murid. Iya. Untuk saya sendiri sukses dalam pendidikan. Dalam pendidikan saya itu nggak mau stuck dalam
satu bidang aja Pak, dalam satu lingkungan aja. Saya selalu mencari lebih. Misalnya nih ada kurikulum baru. Oke. Saya lebih senang kayak cari tahu kurikulum ini caranya kayak mana ya, cara implementasinya kayak seperti apa ya, gitu. Makanya saya itu senang untuk berkunjung ke sekolah-sekolah untuk mempelajari gitu loh. Cara mereka mengajar, cara mereka itu mengimplementasikan kelas yang bagus gitu, seperti itu. Berarti berarti menurut Lose kesuksesan pendidikan itulah yang belajar terus lah ya? Iya betul. Berarti sekarang Lose sarjana sastra Inggris ya kan? Inggris, berarti betul. Satu ya? Satu. Apakah ada niat untuk menjadi S2 nanti ke depan? Ada Pak, besar sekali itu sebenarnya. Cuma karena sekarang itu saya ada diskusi juga sama calon lah ya. Oke. Ya. Udah pribadi nih. Ya. Jadi ya saya tunda dulu sementara. Tapi 80-90% itu akan terjadi. Gitu. Berarti memang karena ada hak terjadwal tadi ya, betul. ada yang mau ditargetkan tahun depan gitu ya. Betul. Berarti ini jangka panjangnya. Jangka panjang, betul. Tapi apakah saya akan S2? Iya. Iya pasti. Tapi iya. Terus apa yang mau saya ambil? Udah ada beberapa. Udah ada listnya. Iya. Kira-kira apa tuh? Saya tuh tertarik dengan sastra. Jadi mungkin saya akan lanjutkan biar linear Pak, sastra Inggris. S2-nya atau enggak sastra Cina. Oke. Atau enggak S2 psikolinguistik, berarti tentang psikolog ya. Itu psikolinguistik kan juga membahas tentang linguistik psikolog berbahasa. Nah, itu saya tertarik juga. Terus mungkin saya akan ambil mungkin ini beberapa list manajemen pendidikan. MPD ya? Iya. Tapi bukan Pak, manajemen apa ya namanya, pendidikan ya. Jadi kalau misalnya saya mau jadi leader, mau jadi capsek gitu kan, atau mau jadi pemilik sekolah, nah itu biar jangan hanya mendirikan sekolah tanpa tahu konsep gitu ya. Betul gitu. Karena hidup ini kita harus banyak belajar Pak. Siap, amin. Ada nggak nilai-nilai hidup yang lo pegang teguh dalam mengajar dan berinteraksi dengan siswa? Nilai-nilai yang lo pegang gitu? Ini ke orang, bahkan saya kebawa-bawa ke siswa saya Pak. Itu saya tipe yang gini Pak, saya tipe orang yang tidak pernah mengubah prinsip saya. Nah, gini, tidak menjadikan dirimu untuk menyenangkan orang lain adalah cara kamu menghargai dirimu. Tidak mengubah dirimu menjadi apa yang orang lain inginkan adalah cara kamu menghargai dirimu. Jadi gini, kita tidak mengubah diri kita untuk orang lain. Ya, istilahnya gini. Kita punya prinsip sebagai guru, kita tegas. Banyak nih murid-murid yang mengidolakan guru-guru yang humble, humoris, santai gitu kan. Oke lah, gak kerja tugas silahkan. Gitu. Yang penting dia disenangi siswa gitu. Iya betul. Tapi saya nggak bisa seperti itu Pak. Dalam arti nggak apa-apa kalau benci saya. Iya, nggak apa-apa saya dikenal guru killer, saya nggak apa-apa dikenal guru yang galak. Yang penting kamu terbentuk, gitu loh. Sama rekan juga, kadang terbawa. Memang walaupun kita bisa fleksibel ya, tapi kadang terbawa, gitu loh. Bisa. Benar. Artinya memang itu tadi, jangan kita ubah diri kita hanya untuk menyenangkan orang lain. Betul. Itu nilai-nilai yang lo pegang sampai saat ini. Semoga itu lo pegang sampai selamanya. Amin. Oke. Kalau suatu hari nanti lo diminta beri pesan ke murid-muridnya, apa yang ingin lo sampaikan tentang semangat belajar dan kerja keras? Jadi kepada peserta didik lo, anak-anak, tidak ada shortcut di dalam hidup ini, nggak ada jalan pintas ya. Semuanya itu harus kita perjuangkan. Jadi kalau kalian ingin sukses, tempalah diri kalian. Jadi kalian itu harus ditempa. Berlian sebelum dia menjadi berlian bagus, dia itu adalah batu. Jadi setelah dia mau menjadi berlian, dia harus ditempa dulu sama penempa menjadi batu yang mahal harganya. Jadi sama seperti kalian, kalau mau sukses, tempa diri, perbanyak belajar. Losa Riki, terima kasih banyak Losa. Sisi ya, kalau bahasa Bandungnya sisi. Mau lihat ya? Karena sudah berbagi cerita dan inspirasi hari ini, dari obrolan kita kelihatan banget kalau jadi guru bukan cuma soal mengajar. Betul. Tetapi soal membangun karakter
dan belajar semangat seumur hidup. Jadi dari Lose saya tadi udah dengarkan dengan seksama nilai-nilai yang Lose pegang. Awalnya suka belajar itu, suka kenapa jadi guru, berarti benar-benar menghargai guru-guru yang selama ini mengajar Lose juga kan. Karena selama ini saya lihat kan banyak siswa yang tanda kutipnya tidak menghormati guru lagi. Gitu. Jadi Lose sudah memberikan bahannya, inspirasi untuk kita semua, termasuk pada saya secara pribadi. Ya ini sebagai pembelajaran. Oke, jadi kalau Lose boleh kasih satu kalimat motivasi lagi ya, karena ini kalau Lose memberikan motivasi saya kayak gitu ya, terpaku gitu mendengarkan gitu loh. Jadi untuk pendengar, tadi kan untuk siswa Lose nih, sekarang untuk pendengar podcast Domi Berasa, terutama untuk siswa dan guru, karena kan guru sekarang banyak yang udah mulai lemah, stamina udah mulai menurun, ini lampunya udah mulai agak kedap-kedip ini. Berikan motivasi atau pesan-pesan sehingga mereka kembali semangat dalam mengajar dan mendidik. Nah, untuk para guru nih. Untuk para guru. Nah, untuk guru-guru, kita harus banyak belajar. Jangan sampai suatu saat kita tertinggal sama teknologi. Nah, karena teknologi sekarang istilahnya tanpa guru pun murid-murid bisa menjadi lebih pintar. Tapi kita punya hati, kita harus tingkatkan diri, terus kita harus banyak belajar terus agar suatu saat kita gak ketinggalan dan tidak kalah sama teknologi. Nah, untuk murid-murid nih, murid-murid lagi ya, teknologi sekarang itu berkembang canggih sekali. Punya AI, punya game, ya bahkan tanpa guru pun kalian bisa bertumbuh kembang. Tapi manfaatkan AI untuk sesuatu yang bersifat positif. Nah, gunakan teknologi itu selayak mungkin. Jadi jangan sampai karena teknologi mental kalian jatuh, kalian seenaknya. Ya, untuk guru semangat terus untuk belajar. Oke, karena hidup ini tidak berhenti untuk terus belajar. Karena ada satu peribahasa Pak dalam bahasa Mandarin. Oke. Hua tao lao, xue tao lao. Artinya? Di bawah. Jadi artinya itu hidup sampai tua, belajar sampai tua. Hidup sampai tua, belajar sampai tua. Berarti seimbang. Ya. Ikut terus. Oke. Apa harapan Lose untuk dunia pendidikan Indonesia ke depannya? Saya berharap untuk pendidikan Indonesia bisa terus berkembang, Pak. Kalau bisa jangan berganti-ganti terus lah, konsisten. Oh, kurikulumnya. Ya, kurikulumnya yang konsisten. Terus kalau misalnya mau menggunakan satu kurikulum, coba diulik dulu. Benar. Diulik dulu. Misalnya banyak nih kurikulum sekarang yang bisa dijadikan sebagai pedoman ya Indonesia ya. Misalnya kita bisa ambil dari kurikulum yang internasional atau kurikulum sebelumnya. Nah, Cambridge, IB, Australian. Nah, sementara di Indonesia sekarang ini kurikulumnya saya nggak tahu Pak arahnya kemana. Apakah dia itu mau ikut? Apakah dia itu mau ikut program internasional atau Indonesia mau bikin program sendiri seperti Singapura? Iya benar. Tapi gitu. Belum konsisten lah saya. Betul. Belum konsisten. Berarti harapannya semoga kurikulumnya jelas dan konsisten. Betul. Sehingga para pendidik bisa belajar secara berkesinambungan, nanti baru dipelajari berubah lagi. Berubah lagi. Karena saya ini mantan itu juga Pak, K13, coba-coba. Oh gitu. Kurikulum K13. K13 ya. K13 itu saya angkatan pertama yang diuji kami. Ya. Sekarang udah, dulu kemudian kurikulum Merdeka kan? Iya. Oke. Tapi ya sebenarnya tujuannya baik sebenarnya menurut Menteri ini. Tapi kadang kita pelaksanain agak bingung. Jadi. Betul. Karena tiap kali pergantian petinggi berubah lagi. Kan 5 tahun sekali, so. Iya. Kadang di tengah jalan diganti menteri, ganti lagi kurikulumnya. Betul. Dan sering ganti-ganti kalimat-kalimat yang diganti-ganti gitu-gitu kan kurang kerjaan menurut saya. Tapi ya, menurut saya kita sudah ngobrolnya panjang lebar juga, sudah banyak motivasi yang saya dapat, hal-hal yang saya dapat juga dari Lose sudah luar biasa, terutama tentang dunia pendidikan dan dunia bahasa tadi Lose ya. Jadi terima kasih sekali lagi Lose Ricky. Semoga semakin banyak anak muda yang belajar mencintai bahasa dan pendidikan lewat inspirasi dari Lose Ricky. Amin. Sekali lagi salam inspirasi dari saya Domi Berasa. Lose Ricky. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.